Oke, anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Nah, tentang bilangan berpangkat, kemarin kita sudah melakukan latihan. Dan banyak kesalahan yang setelah saya periksa, banyak kesalahan yang kalian tulis di dalam latihan tersebut. Nah, untuk itu sekarang saya akan menjelaskan dulu ini kesalahan yang saya catat ya. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu bilangan bulat berpangkat. Bilangan bulat berpangkat itu adalah sebuah bilangan, kita misalkan dengan B, kemudian ada pangkatnya M. Nah, ini adalah bilangan bulat berpangkat, di mana B ini bilangan bulat atau disebut juga dengan bilangan pokok. Bilangan bulat ini disebut juga dengan bilangan pokok, lebih dikenal dengan bilangan pokok. Sedangkan M itu adalah pangkatnya. Nah, sekarang kita lihat operasi yang terdapat pada bilangan berpangkat itu adalah yang pertama, kalau bilangan pokoknya sama, ini kan bilangan pokoknya kita misalkan dengan M, ini juga bilangan pokoknya kita misalkan dengan M. M pangkat A kali, titik ini kali ya, M pangkat B. Bilangan pokoknya kan sama-sama M. Kalau dia sama-sama M, hasilnya berarti juga si M. Pangkatnya aja yang berbeda. Pangkatnya gimana? Kalau dia kali, pangkatnya ini kita tambahkan dia. A tambah B, pangkat A ditambahkan dengan pangkat B. Bilangan pokok tetap. Kita lihat contohnya. Contohnya itu ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 3 artinya 2-nya ada 3 kali. Ini yang menjadi 2 pangkat 3 kali. Ini yang menjadi 2 pangkat 4-nya ada 4 kali. Sehingga untuk menentukan hasilnya, kita hitung dia ada berapa 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Berarti hasilnya itu menjadi 2 pangkat 7. Atau caranya, kalau kita nggak mau pakai kita jabarkan seperti ini, langsung aja kita lihat bilangan pokoknya. Ini bilangan pokok 2, ini juga bilangan pokok 2. Berarti nanti hasilnya harus 2. Pangkatnya kalau kali, berarti kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 4. Kalau kali ditambah ya pangkatnya jadi 7. Bisa dimengerti ya, itu untuk perkalian. Ingat aja perkalian pangkatnya dijumlahkan. Sekarang bagaimana dengan pembagian? Lagi-lagi saya tegaskan, untuk perkalian pembagian itu bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau dia sudah sama-sama bilangan pokoknya sebuah bilangan, kalau ini saya misalkan dengan M, kalau pembagian berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Pangkatnya dikurangkan, yang atas kurang bawah. Kita lihat contohnya langsung, misalkan 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3. Berarti kan ada pembilang, ini yang disebut pembilang, yang di bawah biasa disebut dengan penyebut. Nah, di atas ada pembilang dan ada penyebut. Yang di atasnya 3 pangkat 5 berarti kan 3-nya ada 5 kali nih. Nah, bawah 3 pangkat 3 berarti 3-nya ada 3 kali. Ini bisa kita coret. 1 di atas, 1 di bawah, coret. Hilang dia. 1 di atas, 1 di bawah, coret. 1 di atas, 1 di bawah, coret. Sehingga yang tinggal itu kan 3-nya ada 2 buah kan. Sehingga yang di atas itu menjadi 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Di bawahnya itu kan habis semua coret. Jadi kalau habis kita buat 1. Jadi apapun yang per 1 itu sama dengan 3 pangkat 2. Atau cara cepatnya, kalau 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 karena bilangan pokoknya sama dengan 3 pangkat 5 kurang 3. 5 kurang 3 langsung 2.
Nah, untuk perkalian dan pembagian sudah. Bagaimana untuk pangkat yang kita pangkatkan lagi? Kalau ada sebuah bilangan bulat berpangkat, kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya ini kita kalikan. Berarti M pangkat A dikalikan sama pangkat B. Kenapa bisa? Kita lihat contohnya. Misalkan ada 5 pangkat 2 berpangkat 3. 5 pangkat 2 berpangkat 3. Berarti kan 5 pangkat 2-nya kan ada 3 kali nih. Ada 3 kali. Kemudian 5 pangkat 2 ini saya jabarkan lagi. 5-nya ada 2 kali, 5-nya ada 2 kali, 5-nya ada 2 kali. Berarti total keseluruhannya jadi berapa? 5 pangkat 6. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 pangkat 6. Atau kita nggak usah kita jabarkan, langsung aja kita jawab. 5 pangkat 2, kalau kita pangkatkan lagi 3, berarti menjadi 5 pangkat 2 kali 3, 6. Nah, itu adalah operasi bilangan yang penting yang kalian harus mengerti. Nah, bagaimana dengan operasi bilangan yang 4 dengan 5? 4 dan 5 itu adalah bentuk yang bisa kita ubah. Contohnya ini, misalkan ada A kali B, bilangan pokoknya kan berbeda, tapi pangkatnya sama. M ini artinya milik si A, M ini juga milik si B. Jadi kalau nggak mau dikurungkan A kali B-nya, kita bisa pisahkan dia. A pangkat M kali B pangkat M. Nggak bisa kita langsung mengalihkan dia. Atau bisa juga kita langsung mengalihkan dia. Dengan syarat pangkatnya itu harus sama-sama M. Begitu juga dengan bagi, boleh kita bagikan dulu baru kita pangkatkan, atau mau kita pangkatkan dulu baru kita bagikan juga boleh. Sekarang kita lihat contoh. Di contoh ada 7 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Nah, kesalahan yang saya dapatkan itu adalah kalian mengalihkan 7 kali 2 sama dengan 14. Karena kali pangkat ditambahkan 5 tambah 5 jadi 10. Ini salah ya anak-anak. Kenapa salah? Karena yang bisa kita jumlahkan pangkat itu kalau bilangan pokoknya sama. Coba perhatikan, ini bilangan pokoknya 7, ini bilangan pokoknya 2. Berbeda kan? Karena bilangan pokok berbeda, kalau disuruh tentukan hasil, kita harus tentukan hasilnya dulu. 7 pangkat 5 kali 2 pangkat 5, 7 pangkat 5 berapa? Cari hasilnya. Kita kalikan dengan 2 pangkat 5, cari hasilnya berapa? Atau karena ini sama-sama pangkat 5, berarti pangkatnya bisa kita keluarin. Jadi 7 dulu kalikan sama 2, baru kita pangkatkan dengan 5. Nah, 7 kali 2, 14 pangkat 5. Jadi kita harus cari hasilnya dulu, baru bisa kita kalikan. Kalau yang seperti ini salah. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh soal. Nah, ada di sini disuruh kalau misalkan pangkatnya itu terlalu tinggi, ini contoh soalnya ini pasti disuruh sederhanakan pangkat. Bukan disuruh cari hasilnya ya, tapi disuruh cari sederhanakan pangkatnya. Nah, kita lihat 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 20. Bilangan pokoknya sudah sama. Sudah kan? Sudah sama-sama 2. Berarti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Karena bilangan pokoknya 2, kita tulis 2. 10 ditambah 20. Kenapa tambah? Karena dia tandanya kali, jadinya 2 pangkat 30. Harus cari hasil, nggak usah sampai di sini aja. Itulah bentuk sederhana pangkatnya. Nah, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 20. Karena ini disuruh sederhanakan, ini udah bentuk paling sederhana. Nggak bisa kita sederhanakan lagi, nggak bisa kita kecilkan lagi, itu udah paling sederhana.
Jadinya kayak mana Bu hasilnya? Ya tetap aja 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 20. Nggak ada hasil dia karena disuruh sederhanakan. Dan karena bilangan pokoknya berbeda, kita nggak bisa mengalihkan atau menjumlahkan pangkatnya. Ingat, kita harus lihat bilangan pokoknya. Yang ketiga, 5 pangkat 7. Kita pangkatkan lagi 5. Nah, ini dia jadi syarat yang ketiga. 5 pangkat 7 berpangkat lagi 5 per 5 pangkat 25. Jadinya kita harus kerjakan dulu satu-satu yang di atas. Yang di atas 5 pangkat 7 berpangkat 5 jadi berapa dia? 5. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, kita tinggal kalikan dia. 5 pangkat 35 per 5 pangkat 25. Nah, perhatikan, apakah bilangan pokoknya sama? Sama, bilangan pokoknya itu sama-sama 5. Kalau bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, berarti jawabannya itu dalam bentuk bilangan pokok 5. 5 berpangkat berapa? Berpangkat 35 kurang 25. Berapa 35 kurang 25? Berarti 5 pangkat 10. Perlu cari hasil? Gak usah, karena disuruh sederhanakan. Oke.